Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen memberikan tutorial bagaimana caranya mengembalikan dana di Shopee. Dikarenakan pas kalian terima barangnya, ternyata barangnya itu tidak sampai, atau barangnya itu rusak paketnya, atau enggak barangnya itu bermasalah di ekspedisi gitu ya. Ya gimana caranya, intinya bermasalah. Dan ada juga misalkan pas kalian unboxing, ternyata barangnya itu tidak sesuai di deskripsi, tidak sesuai spesifikasi, tidak original. Dan yang kalian inginkan misalkan kayak warna atau enggak spesifikasi khusus, ukuran, bentuk dan segala macam itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, kalian juga berhak meminta pengembalian dana itu ke sellernya. Tapi di sini kalian harus ngikutin SOP atau cara-caranya kayak gimana. Dan di video kali ini gue bakal jelasin sedikit. Untuk misalkan kalian yang pengen mengajukan pengembalian dana, syarat utamanya harus yang pertama adalah kalian merekam video secara full proses unboxingnya, atau enggak kalian punya minimal bukti foto, misalnya paketnya rusak, barangnya tidak sesuai atau segala macam, itu harus ada. Itu adalah sebagai perbandingan kalian ke seller dan juga ke pihak Shopee-nya. Nanti di situ bakal dinilai sama mereka apakah bisa dananya itu dikembalikan atau enggak. Dan kedua, kalian ke aplikasi Shopee-nya, dan di sini ada ini ya, tombol kirim ya, pesanan saya yang selesai. Misalkan kalian belum memencet tombol selesai atau pesanan diterima, berarti kalian bisa mengajukan pengembalian dana. Tapi misalkan terlanjur udah dan ternyata barangnya itu tidak sesuai, ya kalian nggak berhak lagi untuk mengajukan dana. Jadi sebelum kalian memencet tombol selesai atau pesanan diterima seperti ini, kalian tuh harus unboxing sambil rekam video biar kalian punya bukti pembanding gitu buat disangkutin ke seller atau enggak pihak Shopee-nya. Seenggaknya dengan cara itu kalian itu bisa lebih aman gitu ya untuk pengembalian dananya. Nah, misalkan kalian pengen mengajukan pengembalian dana, kalian bakal dikasih dua opsi ini. Saya telah menerima pesanan namun ada masalah, atau saya tidak menerima pesanan saya. Nah, ini kategorinya bakal gue jelasin. Untuk kategori pertama, ini misalkan pesanan kalian tidak lengkap, produk salah, cacat, tidak berfungsi, tidak original, kalian pilih saya telah menerima pesanan namun ada masalah. Namun, kalau produk yang kalian terima itu tidak sampai, atau nggak sampai tapi kosong, tidak lengkap, atau nggak misalkan kalian terima tapi ternyata barangnya rusak atau pecah belah, misalkan kalian pesan piring dan piringnya hancur, itu kalian wajib pencet saya tidak menerima pesanan, dan nanti kalian tambahin alasannya itu apa, dan kalian bisa pilih salah satu opsi dari yang ada di layar. Dan kalau udah, kalian tinggal masukin deskripsinya seperti apa. Kalau bisa jelasinnya sejelas mungkin, soalnya biar jadi pembanding gitu ya antara di pihak Shopee dan juga pihak seller. Jadi misalkan ada selisih, mereka itu bakal berdebat di situ antara ketiga orang. Kalian sebagai pembeli, penjual, dan juga pihak Shopee. Dan misalkan kalian punya alat bukti seperti foto atau nggak video, itu lebih baik lagi. Jadi kalian itu posisinya lebih kuat daripada alasan si seller. Misalkan mereka juga mengajukan banding. Dan selanjutnya kalian harus mengikuti step by stepnya. Misalkan kalian pengen dananya cair, cepet-cepet cair, kalian juga harus mempacking ulang si barangnya dan kirim ke ekspedisi. Misalkan barang itu sudah disetujui retur oleh si penjual. Tapi misalkan si penjual kekeh bahwa mereka itu nggak salah, ya kadang-kadang pesanannya itu tidak bisa dikembalikan untuk dananya. Jadi di sini yang menilai adalah pihak Shopee. Maka dari itu kalian harus mencantumkan informasi dengan sebenar-benarnya, sejujur-sejujurnya dan seterbukanya. Plus barang buktinya jangan sampai lemah. Dan barang yang kalian terima tadi yang udah rusak atau nggak cacat atau nggak tidak sesuai spek, itu kalian wajib kembalikan dengan metode seperti ini. Kalian itu bisa dikirim gratis dan si seller yang nanggung, atau kalian bisa kirim sendiri paketnya. Tapi menurut gua lebih baik kalian pengiriman yang gratis aja. Misalkan kalian keberatan dengan pembayarannya, misalkan kalian atur sendiri kirim paket sekarang ke ekspedisi terdekat di rumah kalian, kalian itu bisa mendapatkan dana pencairan itu lebih cepat daripada kalian pakai yang pengirimannya itu gratis. Dan misalnya kalian pilih pengembalian yang gratis, ya kalian tinggal catat aja kode resi dan kalian pergi ke counternya untuk pengiriman barang. Jadi kalian nggak usah ribet lagi untuk membayar. Ini udah tinggal catat dan kalian serahin ke ekspedisi. Dan misalkan barang sudah diterima si sellernya, kalian pun berhak mendapatkan dana pengembaliannya. Dan ini butuh proses ya tentunya, nggak langsung. Nah, misalkan barangnya udah diterima oleh si seller, kalian itu bakal diproses 1 kali 24 jam. Nah, misalkan kalian pakai Shopee Pay, bank transfer, virtual account, dan lain-lain, itu 1 kali ya. Dan untuk pengajuan, misalkan kalian pakai Shopee Pay Later, Aku-Laku, kartu kredit, segala macem, itu bisa 1 sampai 14 hari kerja. Itu gimana prosesnya. Jadi menurut gue, misalkan kalian transaksi, prefer kalian menggunakan Shopee Pay atau enggak transfer bank, biar pengembalian dananya itu lebih cepat juga. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.